Mimpi dan cita-cita yang tinggi, niat yang baik dan usaha yang kuat juga yang telah mengantarkan salah satu sosok pemimpin besar dalam daftar kekhalifahan Cordoba, Andalusia. Saat ini kita mengenal nama ini sebagai negara Spanyol di benua Eropa. Seorang tukang antar, serupa dengan tukang ojek masa kini, menjadi seorang pemimpin tertinggi negeri. Kekuasaannya melebihi khalifah yang resmi, yakni Khalifah Hisham II, cucu dari Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Di bawah kepemimpinan beliau dari tahun 976 hingga 1002 Masehi, Andalusia kembali mencapai masa kejayaannya. Seorang pemuda tangguh yang berhasil mewujudkan mimpi besarnya. Dialah Al-Hajibu Mansur Muhammad bin Abi Amir rahimahullah ta'ala. Bagi masyarakat Indonesia, mungkin nama ini belum terlalu dikenal luas. Walau ternyata Al-Hajibu Al-Mansur merupakan khalifah yang tenar dan populer setelah Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman An-Nasir. Namun siapa sangka, sisinya sebagai penguasa Cordoba bermula dari sebuah mimpi dan cita-cita tinggi yang dimilikinya sejak remaja. Kehormatan nasab dimilikinya dari sang kakek Abdul Malik Al-Mu'awiri yang pernah berjihad bersama Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala dalam menaklukkan Andalusia pertama kali pada tahun 92 hingga 100 Hijriah. Namun tingginya nasab ini tidak serta-merta membawa kehidupan Al-Hajibu Al-Mansur pada kenyamanan. Hidup miskin di sebuah pondokan yang sangat sederhana, berdua bersama ibunda terkasihnya. Ia hanya bekerja sebagai hammar, yaitu orang yang menyewakan keledai untuk mengantarkan orang lain maupun barang dagangan. Katakanlah ia seorang tukang ojek. Bahkan ia juga sesekali mengurus pertanian. Pekerjaan serabutan seperti berdagang kecil-kecilan kerap dilakukannya bersama sahabat-sahabatnya. Kemiskinan yang menghimpit tidak serta-merta menciutkan nyalinya dalam bermimpi dan bercita-cita tinggi. Kecintaannya pada ilmu, kuatnya prinsip dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk jiwa dan karakternya untuk menjadi pemuda yang disiplin, ambisius, jujur, dan tawadu. Hari ini berarti kalau kita samakan, karena hari ini sudah tidak ada yang menyewakan keledai, hari ini menyewakan motor, menyewakan kendaraan yang lain. Kalau kita boleh bisa sebut mungkin seperti tukang ojek hari ini, saudara kita yang punya jasa antarkan penumpang barang, itu Muhammad bin Abi Amir. Hari ini tidak ada, kita kumpulkan seluruh tukang ojek di Indonesia atau siapapun yang sejenis itu pekerjaannya, atau mohon maaf di level itu, suruh bermimpi menjadi presiden. Ada yang berani? Mari kita belajar dari Muhammad bin Abi Amir. Muhammad bin Abi Amir rahimahullah ta'ala, beliau dengan teman-temannya, suatu hari dia kumpul dengan teman-temannya. Ada beberapa orang kumpul,
seperti ini, duduk di jalan seperti ini, duduk kemudian bersama-sama. Muhammad bin Amir waktu kumpul dia berkata, saya pasti jadi pemimpin terbesar di negeri ini. Yang lainnya tertawa, untungnya tertawa terbahak-bahak kan. Siapa? Cuma Hammar, tukang ojek, kemudian berpikir menjadi pemimpin terbesar Andalus. Dan perlu dipahami, masa itu, masa Hakam Mustansir itu masa pemimpin besar sekali di Andalus. Dan saat itu Andalus menjadi negeri yang bisa menyaingi hanya Baghdad. Sama-sama Muslim, ini di timur, ini di barat. Ini negeri sangat besar, terbesar di bumi. Ada tukang ojek berani berpikir untuk menjadi Amir Mukminin, karena semua teman-teman yang tertawa, dia mencoba mengajak teman-temannya, ayo kalian ikut sama saya. Jadi kalau saya jadi pimpin tertinggi, kalian mau jadi apanya? Oh, semakin tertawa teman-temannya kan. Ayo, kalian jadi apa? Artinya memang sulit untuk orang seperti Muhammad bin Abi Amir. Bahkan diajak pun nggak bisa. Tidak sanggup orang untuk bermimpi seperti dia. Niat yang mengakar dan mimpinya yang senantiasa menggantung tinggi di angkasa membuat Muhammad bin Abi Amir hijrah ke Cordoba untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan melangkah dengan pasti mewujudkan mimpi mulianya. Dukungan di sang bunda turut menjadi doa yang memantapkan tiap langkah sang pemimpi ini menuju gerbang kesuksesannya di Cordoba. Hari demi hari, bahkan jarak yang jauh pun ditempuhnya hanya dengan berjalan kaki. Namun ternyata ia tidak sendirian. Kedua sahabatnya yang kerap mengolok-olok mimpinya pun akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Cordoba dan mengadu nasib di sana. Sesampainya di Cordoba, ia terkagum dan terharu dengan keindahan yang hadir di hadapannya. Sebuah kota yang indah, bahkan masyarakat Nasrani dan Yahudi hidup damai berdampingan dengan umat muslimin. Setelah pindah dari penginapan ke penginapan, mimpi dan cita-cita Muhammad bin Abi Amir mengantarkannya sampai di sebuah kota yang disebut dengan Madinatu Zahra. Tiap harinya ia datangi segala majelis ilmu yang ada di istana. Ilmunya kian bertambah seiring dengan kedewasaan dan kebijaksanaan yang makin matang. Dijual himarnya, kemudian dia membeli sebuah tempat semacam toko. Apa yang dilakukan? Bukan jualan, bukan. Dia duduk karena dia seorang ahli ilmu, dia punya ilmu masya Allah. Maka dia duduk menulis di situ dan dia menerima aduan masyarakat. Jadi semacam apa kita nyebut hari ini posko. Dan itu diizinkan oleh khalifah. Jadi masyarakat yang datang mengeluh apa, mengadu apa, ke sini ditulis. Nanti oleh dia coba diantarkan ke khalifah. Begitu kerjaannya. Sampai khalifah sendiri yang terkagum-kagum dengan orang ini. Ini siapa ini dia nih? Akhirnya kemudian sepakat resmi diangkat untuk menjadi pendamping putra mahkota. Putra mahkotanya bernama Hisham, umurnya masih sekitar 7 tahun saat itu. Khalifah perlu pendamping orang yang bisa menulis, orang yang punya ilmu, pokoknya mengurusi hariannya, 24 hariannya. Diangkatlah ini anak muda, Muhammad bin Abi Amir. Masuk ke istana, ini sudah dekat dengan ini, walaupun posisinya baru membantu putra mahkota.
Muhammad bin Abi Amir bekerja dengan penuh ketelitian, jelian, dan integritas yang tinggi. Hal inilah yang membuatnya semakin dekat dengan mimpinya. Mayoritas pembesar istana membicarakan kecakapan dirinya, hingga sang Khalifah Cordoba sendiri, Al-Hakam II pun memuji dan kagum pada kejujuran dan kecerdasan keilmuannya. Bahkan selain menjadi pendamping sang putra mahkota, sang Khalifah pun kemudian mengamanahkan urusan keuangan istana. Seluruh urusan keuangan dan zakat, infak dan sodakoh kekhalifahan Cordoba telah sampai dalam genggaman Muhammad bin Abi Amir. Segala laporan keuangan dan permasalahan pasar dilakukan dengan sangat baik oleh Muhammad bin Abi Amir. Setelah berapa tahun, sang Khalifah melihat keseriusan kinerja Muhammad bin Abi Amir, maka beliau pun mempercayakan amanah yang lebih tinggi kepada sang pemimpi Muhammad bin Abi Amir, yaitu sebagai komandan polisian kekhalifahan Cordoba, atau dapat dipahami sebagai kepala kepolisian kota. Setelah itu kemudian ternyata dia dipercaya untuk menjadi kalau hari ini sebagai panglima atau komandan kepolisian kota. Di kepolisian kota itu pemimpinnya adalah Muhammad bin Abi Amir. Dan di tangan bin Abi Amir, kepolisian di situ itu punya kedisiplinan sangat tinggi yang sebelumnya perlu didisiplinkan. Sampai akhirnya kemudian begitu dia menjadi pucuk pimpinan kepolisian di kota Madinatul Zahra dan Koba, Khalifah meninggal. Tidak mungkin Muhammad jadi pengganti, tidak mungkin, karena dia bukan siapa-siapa. Apalagi Muhammad bin Abi Amir bukan Quraisy. Saat itu masyarakat nyaman kalau pemimpinnya adalah Quraisy. Maka begitu Khalifah meninggal, penggantinya otomatis sang putra mahkota. Putra mahkota Hisham saat itu usianya baru 12 tahun. Tidak mungkin jadi khalifah, terlalu kecil. Akhirnya para pemimpin besar di negeri Andalus sepakat untuk Hisham tetap dijadikan sebagai simbol negara, karena Quraisy, dan dia tetap simbol negara, tapi dia tidak boleh memutus apapun. Harus ada pendamping yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Dialah yang akan mengatur negara sesungguhnya, ini simbol saja. Maka waktu itu ada 3 calon besarnya, semua pejabat tinggi. Satu adalah Ja'far al-Mushafi, ini Perdana Menterinya, yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah Komandan Militer untuk Perbatasan, ini juga orang penting ya. Dan yang ketiga adalah Muhammad bin Abi Amir, Kepala Kepolisian. Dan ternyata dalam kisahnya cukup panjang, tapi kemudian jatuh pilihan kepada Muhammad bin Abi Amir. Posisinya adalah Al-Hajib, Perdana Menteri. Kemudian dia mulai bekerja, mulai mengatur negara dengan ilmunya. Ternyata memang dia bukan sembarang tukang ojek, karena dia ternyata orang sangat berilmu. Menjadi seorang Perdana Menteri Kekhalifahan Cordoba, Al-Hajibu Al-Mansur, Muhammad bin Abi Amir betul-betul menjaga amanah dan kehormatan kekhalifahan dengan sangat baik. Karena kegigihannya dalam bekerja, seluruh rakyat Andalusia pun mengeluh-elukan namanya.
Permasalahan masyarakat yang bermacam-macam, kezoliman pejabat-pejabat sebelumnya, tatan dan pendataan negara yang tidak valid, seluruhnya ditangani oleh Muhammad bin Abi Amir dengan baik. Meski banyak cobaan dan hinaan dari para pesaingnya di pemerintahan, ia tetap teguh dengan menunjukkan karya demi karya yang selalu menjadi decak kagum seluruh masyarakat Andalusia. Selalu membuktikan bahwa mimpinya merupakan mimpi yang suci. Tidak sedikit pun mimpi dan prinsipnya goyah dengan banyaknya godaan di sekitarnya. Karena bagaimanapun, semakin tinggi suatu pohon, maka semakin bertambah pula hembusan angin di sana. Menjadi Perdana Menteri, pemegang kekuasaan tertinggi di Cordoba, Al-Hajibu Al-Mansur, Muhammad bin Abi Amir, bertindak adil dan tidak pandang bulu. Tingginya jabatan yang diraihnya tidak pula serta-merta menjadikannya sombong maupun bertindak semena-mena. Ia sangat keras terhadap kezoliman dan orang yang zolim. Namun baliknya, ia sangat lembut dan ramah kepada rakyat kecil. Sekali lagi, di bawah kekuasaan Al-Hajibu Al-Mansur, Andalusia mengalami masa kejayaan di sepanjang tanah benua Eropa. Wilayah kekuasaannya pun mencapai wilayah terjauh di Andalusia, bahkan hingga menyentuh wilayah Portugal dan Prancis. Wilayah itu dulu, kerajaan-kerajaan Kristen tersisa hanya di 4 kang kecil di bagian utara, dekat Prancis, berbatas Prancis. Ada kerajaan Galicia, Castile, Aragon, dan seterusnya. Itu kantong-kantong Kristen yang Muhammad bin Abi Amir berpikir kesalahan para pemimpin sebelumnya, kenapa capek lelah dengan tangan yang muncul dari utara Kristen, selalu diserang, itu karena kantong-kantong ini tidak dibersihkan. Kantong-kantong ini seharusnya diamankan dulu, dibersihkan dalam makna bukan dibunuh. Itu bukan Islam kalau membunuh. Dia diamankan, dibersihkan, ini dibiarkan oleh para pemimpin sebelumnya. Maka Muhammad bin Abi Amir ingin masuk ke wilayah-wilayah mereka. Maka Muhammad bin Abi Amir masuk ke wilayah mereka. Yang menarik adalah bahwa Muhammad bin Abi Amir sepanjang beliau memimpin, ini menarik, beliau memimpin 27 tahun lamanya, dan beliau memimpin jihad langsung 54 kali. Pemimpin tertinggi, bayangkan, ini pemimpin tertinggi yang menguasai seluruh wilayah Andalus. Dia langsung sebagai seorang Amirul Mujahidin 54 kali, dan yang menarik adalah tidak pernah sekalipun dia kalah. Itu Kang Ojek ini, Kang Ojek Lopez, ahli strategi keberaniannya tidak ada duanya. Akhirnya efeknya semua kerajaan Kristen sampai kekuasaan di Eropa itu asal mendengar nama si gemetar. Inilah sebuah fakta sejarah yang membuktikan bahwa segala kesuksesan berawal dari mimpi. Mimpi yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi kenyataan apabila seorang hamba bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Inilah Al-Hajibu Al-Mansur Muhammad bin Abi Amir yang sangat cocok dengan penggambaran From Zero to Hero. Kan nanti kalau Allah sudah melihat, Rasulullah melihat, maka semua orang beriman akan menghargainya. Tidak usah pedulikan orang, berkarya saja yang baik, beramal soleh baik. Dan satu lagi adalah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, berkaryalah kalian,
Karena setiap kalian akan dimudahkan menuju jalan takdirnya masing-masing. Kita tidak pernah tahu, Muhammad bin Abi Amir tidak pernah tahu dia menjadi pemimpin terbesar. Tapi dia boleh bercita-cita, kemudian dia jalani amal dengan karya dari langkah per langkah, kemudian Allah mudahkan takdirnya, ternyata takdirnya memang betul menjadi seorang pemimpin besar di negeri Andalus. Karena itu tugas kita adalah beramal, berkarya, bercita-cita setinggi mungkin, itu halal, ulang bercita-cita, jangan melihat keadaan hari ini, karena kita tidak pernah tahu hari esok, agak hari di depan kita sana. Maka tidak ada orang beriman yang kerdil hidupnya, orang beriman hidup dengan kebesarannya. Siapapun kita hari ini, kita berhak untuk berkeinginan besar. Dengan pertolongan Allah kita akan sampai pada titik yang ditakdirkan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.